Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Anwar Alhamid dengan NPM 24110037. Saya di sini akan mengerjakan soal UAS mata kuliah Web Framework Programming dengan dosen pengampu Pak Saidi. Jadi di sini kita diminta untuk menampilkan database ya, yang dimana itu ada 4 tabelnya. Terus ini ya, create table, terus masuk ini ya ke Syakat Irfan Anwar Alhamid ya. Dan ini ya, sebelum itu kita masuk ke SMPP dulu, terus ke ini ke MySQL bin exe ya, garis, terus urut P. Oke, di sini terus ini ya, masuk ke sini Syakat, masuk ke Syakat. Terus ini ya, setelah masuk ini terus kita dibikin ini create table mahasiswa. Ini kodenya kemarin udah ada ya, dikirim tuh di grup itu, tinggal copy aja kodenya, primary key ya, auto increment, NVM, varchar, nama varchar, jurusan varchar. Terus ini ya, create attempt step itu ini ya, waktu datanya dibuat. Terus di sini kita masuk ke ini ya, mahasiswa. Di mahasiswa itu ada NPM, nama, terus jurusan. Terus ini namanya ya, di sini namanya juga itu bebas yang isinya. Terus ini kita create table dosen ya, kita masukkan kodenya tuh. Nah, terus begitu juga dan matkul ya, nama matkul, table, ruangan ya. Terus ini ya, select bintang from MHS itu untuk menampilkan ini ya, tabelnya. Juga dosen juga ya. Terus mata kuliah juga itu, ruangan. Oke, jadi di sini kita masuk ini ya ke CMD keduanya ya, untuk ini menjalankan ke visual code-nya. Jadi di sini tuh kita ini ya, ini kodenya tuh ada mkadir itu untuk membikinnya ya, foldernya Kadir Syakat Irfan Anwar Alhamid. Terus masuk ke ininya ya, CD Syakat. Terus ini ya, kita masukkan kode npm install express. Terus nanti itu ada tulisannya kayak gini ya, nih terus npm select tuh. Terus ini kode ya, kode titik. Terus itu nanti dia kalau sudah muncul ini tadi ada ketulisan berhasil terhubung, dia otomatis masuk ke ini, ke visual code-nya ya. Oke, jadi di sini di bagian ini ya, Syakat Irfan Anwar Alhamid itu, ini di new folder itu kita ini ya, kita bikin file ini database JS-nya sama server JS-nya ya. Kalau untuk server JS-nya itu harus di luar ya, nggak boleh gabung ke database. Kalau gabung dia bakal error nanti ya. Terus ini cons MySQL rigger MySQL 12 ya, ini host 127.001 serot ya, database-nya nama sesuai dengan nama database yang kita bikin di CMD ya. Terus the port 3306. Terus ketika dia itu gagal terhubung DB connect-nya, maka akan menghasilkan kalimat ini ya, gagal terhubung ke database. Dan jika berhasil, maka akan muncul kalimat berhasil terhubung ke database model export DB. Terus di bagian ini, bagian server JS ya, kita akan tuh melakukan import library ya. Di situ ada ini ya, cons express ya, untuk memanggil itu ya, tadi yang kodenya tadi kan ada itu install express itu kan. Terus itu nih express JSON ya, karena nanti kita tuh bakal menggunakan JSON. Terus di bagian ini, di bagian pertama kita ya
Ini bakal kita get menampilkan semua mahasiswa ya. Ini di sini ya. Kita pakai API MHS. Ini kodenya harus sesuai ya. Jika tadi apa yang kita bikin di database-nya itu mahasiswa, kalau MHS itu MHS ya, jangan sampai salah ya. Kalau nanti kodenya bakal error nanti itu kalau nggak sesuai ya sama yang dari ininya, dari database-nya ya. Terus ada ini ya, cons query ya. Itu dia bisa ini ya, bisa kita bikin juga kayak ini, menampilkan data mahasiswa ya. Terus dia ngikut itu ya, ikut ke bawah itu db query. Terus ini pemanggilan gimana ya, itu select from MAS ya, itu untuk menampilkannya ya. Terus ini if error returns, kalau error itu bakal ini ya, muncul kode kayak gitu 500 itu error. Dan kalau benar itu dia kodenya muncul 200 ya. Terus di sini di nomor 2 di ini mencari satu mahasiswa. Ini menambah mahasiswa baru ya. Di sini juga sama juga ya, kayak di atas pp pos API MHS ya. Juga sesuai sama yang ini ya, yang di database-nya yang kita bikin tadi. Itu memanggil ya, manggil NPM, manggil ini nama, manggil jurusan, terus rec body. Nah, di dalam mahasiswa itu kan ada 3 tuh kan, tiga table ya, NPM, nama, jurusan. Jadi nanti itu kan di ini di Postman kita masukin kan apa aja itu kan yang mau kita tambahkan atau kita ganti ya. Nah, di NPM-nya ya, di namanya, jurusannya, untuk ininya, untuk mahasiswanya. Nah, nanti itu terus dijalankan lah dia ya kan. Nah, kalau error dia bakal muncul ya, kode 500 itu error ya. Terus kode 201 itu nanti itu berhasil ya, maka berhasil kodenya itu ditambahkan ya, nambahkan ini. Terus dia ada ini update mengubah data mahasiswa sini ya, pakai API, pakai MAS ya, NPM. Nah, sini ada ini ya, cons NPM. Nah, ini cons NPM ini ya, ini yang mana nih yang data mau diubah nih kan, mau diupdate yang mana nih. Lalu terus di bawahnya ya, NPM, nama, jurusannya, atau apa aja yang mau diupdate ya kan. Terus di situ ada cons query ya kan, itu update mahasiswa, update ya kan. Terus kita set NPM, kita bikin NPM berapa, ini kan bebas nih. Misalnya kalian mau bikin NPM kalian boleh ya kan, boleh aja itu kan. Terus kalian bikin namanya, terus sama bebas juga tuh, apa kan bikin jurusannya ya kan. Itu misalnya ini ya, kalau pengen kita ubah, misalnya ada kesalahan kan di datanya kan, dari kita bikin nih sebenarnya. Misalnya ada namanya tuh kan, harus namanya kayak ini kan, kayak Tongku kan, bikin Tengku kan dia di datanya. Terus kita bisa ubah gitu di sini. Ini kita bisa ubah di sini. Ini melalui NPM dia kan, NPM-nya berapa ya kan, kita cari NPM-nya. Dan itu juga bisa ini ya, menggunakan nama NPM-nya ya, atau ID. Lalu di sini masuk ke DB ya, kita jalankan dia DB query. Terus ini result, dan ini ada if ya, seperti biasa if return jika 500 ya gagal. Terus jika NPM tidak ada di dalam data, terus nanti itu bakal muncul 404 ya, yang artinya itu datanya tidak ditemukan ya. Terus jika berhasil, maka nanti dia munculkan ini ya, data berhasil diupdate. Terus ada yang kelima ya, delete, itu menghapus data mahasiswa. Ini kodenya apps.delete, lalu API ya, MAS, NPM. Itu teman-teman juga bisa ini ya, menggunakan ID manggilnya.
Terus itu ya kodenya coins query itu, yang artinya kodenya itu di situ ada tertulis delete from MHS where npm-nya di mana tuh, npm-nya berapa itu kan, npm-nya kan itu kan tanya tuh berapa. Terus nanti di situ ya, terus kalau gagal maka pesannya muncul ya, gagal menghapus data. Nah kalau jika berhasil ya, status 201 JSON-nya true, benar, maka pesannya menampilkan berhasil menghapus data dari npm. Jadi itu dia ya penjelasan dari mengupdate data, menampilkan data, dan ini ya menghapus data ya. Begitu juga dengan seterusnya ya, untuk dosen menambahkan ininya, alamat, mail, IDN ya. Gitu juga ya dengan matkul, nambah mata kuliah ya, menambah jumlah SKS. Dan itu ya di nomor 3 update mengubah data matkul, itu nama matkul. Pokoknya ini harus sesuai ya sebenarnya sama database-nya ya, sesuai pengertian ya. Ya biasanya harusnya sesuai tuh sama yang dari database-nya itu apa namanya. Nah di sini tuh di bawah bikin namanya harus sesuai dengan yang itu database-nya. Terus itu untuk ada kodenya ya untuk menjalankannya nanti di ininya, postman-nya. Tapi sebelumnya itu kita tes dulu ya di command prompt-nya ya, cmd atau cmd jalan ya. Nah jika ini ya berhasil terhubung ke database ya, lalu kita ini ya lakukan ya untuk pengujiannya. Di sini kita buka postman-nya ya. Jadi di sini sebenarnya saya sudah menjalankan tadi ya kodenya, yang ini yang mahasiswanya. Dan disitu juga sudah tampil ya. Ini kan bisa lihat sendiri ya sudah tampil. Terus ketika kita cek di ini ya, di Chrome itu kita bisa ngeceknya, dan itu juga muncul ya. Kalau jalan tuh bakal muncul di Chrome juga. Dan di sini kita buka lagi ya. Di sini sebenarnya udah kayak saya jalankan. Dan ini untuk nge-get-nya ya. Maksudnya ini untuk nge-post-nya ya, mahasiswanya. Nah ini untuk menambahkan datanya, itu kita klik body ya, body browse, terus kita pilih ya ini yang biru nih, kita pilih bagian JSON ya. Nanti kita misalnya pengen nambahkan itu kan, nah, kayak misalnya ada mahasiswa baru kan, kita tambahkan lah itu, kita bikin npm-nya, namanya, jurusannya. Nah terus nanti dia bakal ini ya, itu bakal muncul kodenya, data berhasil simpan ya, itu nambah datanya berarti yang ke-6. Nah di sini di bagian input ini untuk mengupdate ya. Misalnya tadi kita masuk npm-nya berapa, terus kita mau ubah nih yang tadi udah kita update tuh, itu di put ya rupanya, namanya di put. Nah kita ini ya, kita masukkan lah itu kodenya kan, tuh 22120042 kan. Terus itu kita ini ya, kita ubah di situ, itu kita ubah jadi ke-44 ya. Dan kalau berhasil dia maka muncul ya tulisan data berhasil diupdate. Nah di sini juga ada bagian delete ya. Nah data yang tadi sebenarnya tuh misalnya kita udah masuk data tuh kan, itu sebenarnya kita mau pengen hapus datanya tuh kan, sebenarnya tuh bukan ditambahin tuh kan sebenarnya kan. Udah kan kita cari lah di sini kan, API strip MAS strip, terus nama npm-nya tuh kita masukin, npm-nya berapa tadi kan, misalnya 44 yang kita update, yang kita bikin baru tadi kan, kita cari, kita send ya kan. Maka kalau berhasil juga kan, itu bakal muncul tuh pesannya di bawah itu, menghapus data dari npm berapa tuh kan. Nah jadi itu ya untuk bagian delete. Baiklah, di sini saya akan mencoba ya, coba ini di bagian ruangan ya, ruangan. Terus di sini kita send ya ruangannya. Nah di sini datanya itu ya, ini berhasil ya ditampilkan itu.
Terus di sini kita salin aja lah ya, kita Ctrl C aja. Terus di sini kita cek juga ya di Chrome. Nah, di sini udah muncul ya. Terus kita ke ini ya, ke post ini lagi. Terus kita masuk ke ini ya, ke ruangan. Terus kita hapus ya ininya. Kita hapus dulu. Oke, di bagian postnya ini kita pilih ruangan ya. Terus untuk nama UPM jurusan itu kita hapus. Ya. Kita masuk ke bagian ruangan ya. Nah, di sini untuk kode yang terakhir cuman pakai koma. Terus itu jika hasilnya kita klik send, itu maka ini ya, maka bakal error dia. Itu jadi kita ini ya, untuk kita cek juga di CMD itu bakal error juga tuh. Terus jadi kita hapus saja untuk luasnya komanya. Terus kita klik send ulang, maka ini ya berhasil menambahkan data. Itu di bagian ini ya postnya ya, itu kita berhasil menambahkan datanya jadinya. Terus ini kita ini ya lanjut ke ini ke pot ya. Ini kita hapus juga tuh nama NPM jurusannya. Terus kita bikin ya ruangan 24 ya. Ininya kita iniin lagi ruangan 24 kita yang tadi modelnya. Terus kita hapus ininya nama ruangannya dari 500 saja ya. Terus ini kita klik send ya, kita klik send aja. Nah, disitu juga udah berhasil juga ya, berhasil mengupdate data dari D24. Terus di sini di bagian delete kan, kita misalnya kalau pengen menghapus data itu kan, masuk ke ruangan 24, klik send. Nah, di situ dia jalannya, dan situ berhasil menghapus data dari 24. Dan datanya ini ya keluar hasilnya. Jadi kurang lebih ini ya seperti nah ya hasilnya. Jika ingin memasukkan data, mengubah data, menghapus data, dan menambahkan data menggunakan Postman. Ini sini juga jika kalian pengen kodenya, saya bisa ini ya, dikirim kodenya jika kalian pengen. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.